Sekarang saya akan kembali melanjutkan panduan SEO WordPress, di mana sekarang saya akan membahas tentang bagaimana kita melakukan riset kata kunci yang akan kita gunakan untuk kebutuhan SEO dan kemudian memilih kata kunci yang tepat. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di dalam video-video sebelumnya, di mana kata kunci yang tepat itu adalah kunci sukses dari SEO yang akan dilakukan. Jadi kalau kata kuncinya nggak tepat, SEO-nya juga sulit untuk bisa berhasil. Dan sebelum lanjut, bagi Anda yang ingin mempelajari SEO melalui buku, Anda bisa membeli buku SEO Domination, di mana ini adalah teknik SEO modern yang saya berikan di dalam buku ini, di mana kita bisa memanfaatkan AI untuk melakukan optimalisasi terhadap website sehingga bisa lebih mudah diketemukan di pencarian dan prosesnya menjadi lebih cepat. Silakan Anda baca buku ini, sudah bisa dibeli di toko buku Gramedia atau marketplace terdekat. Sekarang kita lanjut ke dalam pembahasannya, di mana kata kunci itu adalah merupakan bahasa pengguna. Jadi pengguna atau pencari informasi yang membutuhkan suatu informasi atau suatu barang atau suatu produk atau suatu jasa, mereka akan mengetikkan di Google apa yang mereka cari tersebut. Contohnya adalah mereka mau membeli bunga. Oke, ada orang yang mau membeli bunga untuk kebutuhan tertentu. Dan kata kunci yang mungkin mereka gunakan adalah toko bunga. Oke, karena dia mau beli bunga, itu saja dicari ke toko bunga. Kemudian dia cari yang jual bunga apa ya, dipakai kata kunci jual bunga. Kemudian florist dia pakai seperti itu. Bunga papan kalau dia untuk kebutuhan bunga papan. Bunga wisuda untuk kebutuhan wisuda. Bunga duka cita untuk kebutuhan duka cita. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi nanti tinggal dikembang-kembangin aja sama orang itu, paling cari toko bunga terdekat, toko bunga Bintaro, toko bunga Rempoa, toko bunga Kemang, dan seterusnya. Jasa rakit bunga duka cita, jual bunga duka cita. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Jual bunga papan, ya, bunga papan murah, kira-kira gitu. Bunga papan di Bintaro, bunga papan di Jakarta Selatan, kira-kira kurang lebih seperti itu. Nanti itu adalah pengembangannya, tapi secara basic adalah itu yang dipakai oleh orang. Dan kita harus bisa memahami cara berpikir calon pelanggan tersebut dalam menggunakan kata kunci yang terkait dengan jasa layanan atau produk yang sedang kita tawarkan melalui website yang sedang akan kita optimalisasi. Karena dengan kita memahami itu seperti tadi ya, contohnya orang mau beli bunga apa nih, kita jualnya bunga papan. Oke, bunga papan, tentu saja kita bisa pakai jual bunga papan, jasa rakit bunga papan, kira-kira kurang lebih seperti itu. Bunga papan murah, bunga papan di mana tempat tokonya, misalkan tokonya ada di Kemang, bunga papan di Kemang. Misalkan tokonya ada di Senayan, bunga papan Senayan. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu. Nanti yang terkait-kait dengan bunga papan dikembangin lagi. Nanti saya akan ajarkan bagaimana kita mengembangkan kata kunci dengan melakukan riset dan lain sebagainya. Jadi satu yang perlu dimiliki oleh praktisi SEO atau orang yang melakukan SEO adalah sense bagaimana kita mencari atau menemukan kata kunci tertentu yang terkait dengan jasa layanan atau produk yang kita sedang jual di dalam website. Contohnya misalkan kayak kursus. Kata kunci kursus itu kan identik dengan bayar ya. Jadi kalau Anda pakai kata kunci kursus pembuatan website, pasti ini nanti orang yang mencari adalah orang yang punya uang. Orang-orang yang mau membayar untuk bisa membuat website. Kalau misalkan mau kasih yang gratis, kita bisa pakai belajar membuat website gratis. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Meskipun kita bisa pakai kursus pembuatan website gratis, itu bisa. Tapi kursus itu udah identik dengan orang yang berbayar. Jadi orang-orang yang berbayar, orang-orang yang mau mengeluarkan duit, dia pasti pakai kata kunci kursus. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, dengan memahami pola pikir seperti ini, sense seperti ini,
kita sebagai praktisi SEO akan lebih mudah nanti dalam mengembangkan kata kunci untuk mensukseskan website yang sedang kita optimalisasikan. Dan kemudian selanjutnya yang terpenting adalah gunakan kata kunci spesifik dibandingkan kata kunci global. Tugas Anda adalah kumpulkan sebanyak mungkin kata kunci spesifik, nanti akan digunakan untuk optimalisasi halaman website, baik halaman YouTube, halaman formal, halaman home, dan juga untuk artikel SEO. Contohnya adalah jasa audit laporan keuangan, jasa cuci mobil panggilan, jasa konsultasi pajak, bisa juga jasa konsultasi pajak perusahaan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini saya sudah bahas ya perihal kata kunci spesifik ini di dalam video cara memilih kata kunci SEO yang tepat untuk WordPress. Jadi silakan lagi Anda lihat video tersebut ya kalau kebetulan Anda belum paham tentang kata kunci spesifik ini dan bagaimana menggunakan kata kunci spesifik ini, lihat lagi di video ini ya, cara memilih kata kunci SEO yang tepat untuk WordPress. Saya sudah bahas seperti itu. Dan kemudian selanjutnya adalah gunakan juga kata kunci lokal. Nah, kata kunci lokal ini sering diremehkan oleh para praktisi SEO, di mana mereka merasa nggak penting kata kunci ini nih, ya, karena yang nyari dikit-dikit. Ya. Sebetulnya kalau SEO sih mau yang nyari dikit mau nyari banyak sih nggak ngaruh. Yang penting kalau misalkan yang nyari 10 ya, dengan kata kunci tertentu nyari 10 orang. Soalnya, tapi kalau 10-10-nya membeli, dibandingin kita datnya yang nyari 100 orang tapi yang beli cuma 1%, ayo gimana gitu ya. Jadi nggak jadi masalah kata kuncinya yang nyari sedikit, nggak masalah, yang penting nanti bisa menjaring pelanggan yang memang sedang mencari apa yang kita mau jual gitu. Semakin spesifik, semakin tertarget, maka kemungkinan besar untuk melakukan penjualannya semakin terbuka luas. Nah, salah satu teknik yang banyak digunakan oleh praktisi SEO profesional adalah membidik kata kunci lokal. Jadi kata kunci lokal itu adalah kata kunci yang mengandung nama lokasi tertentu seperti kota, kecamatan, atau wilayah provinsi, dan sehingga mereka itu menargetkan pengguna dari area tersebut atau orang-orang mencari memang dari area tersebut. Memang sangat spesifik dan memang jumlahnya nggak akan banyak kalau kita gunakan kata kunci spesifik atau kata kunci global bahkan. Tapi meskipun dia sangat tertarget, sangat sempit, tapi ini memiliki potensi untuk meningkatkan penjualan lebih besar daripada penggunaan kata kunci global. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Contohnya adalah toko bunga Bintaro. Ini dia membidik orang-orang daerah Bintaro ya kan, bunga kan cepat layu ya, biasanya cepat layu, cepat ini, cepat itu, punya lifetime yang terbatas. Jadi dia bidik aja yang di daerah Bintaro. Daerah Bintaro juga banyak kan orang-orang yang butuh bunga. Nah, kalau dia bisa menargetkan area Bintaro untuk membeli bunga di tokonya, maka tokonya akan jalan terus. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Pembelinya akan jalan terus meskipun yang nyari dikit. Misalkan yang nyari mungkin taruhlah sehari 10 dari website, dari Google misalkan ada 10 orang mencari, tapi kemudian 9 orang membeli, ya lumayan itu kan, dibandingin kalau nggak membidik sama sekali. Nah, makanya nanti ini kita akan variasikan penggunaan kata kunci spesifik dan juga kata kunci lokal. Contoh lain adalah bunga Jakarta Selatan. Ini misalkan di daerah Bintaro, satu toko yang sama juga bisa menggunakan kata kunci yang diperluas lagi kan. Kalau kata kunci bunga Bintaro itu spesifik daerah Bintaro, tapi Bintaro masih ada di daerah Jakarta Selatan, dia masih bisa pakai toko bunga Jakarta Selatan, masih satu cakupan area. Kemudian floris Tangerang, jasa SEO Bandung, sewa mobil Surabaya, rental mobil Yogyakarta, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal tergantung cakupan area jasa layanan atau produk Anda. Kalau Anda bisa mencakup lebih luas, maka nanti bisa dikembangkan kayak toko bunga Bintaro, dikembangkan lagi menjadi toko bunga Jakarta Selatan. Bahkan bisa juga dikembangkan lagi menjadi toko bunga Jakarta. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, tugas Anda adalah kumpulkan kata kunci lokal sebanyak mungkin. Nanti kita akan gunakan itu untuk optimasi
halaman website, baik itu halaman home, halaman formal maupun halaman artikel SEO. Halaman formal itu adalah halaman produk, informasi tentang about us, jasa layanan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi silakan Anda kumpulkan dan kemudian Anda buat table. Nah, contohnya seperti ini, kita bikin table contoh seperti ini, bahkan ini bisa ditambahin satu table lagi kata kunci global kalau Anda mau ya. Contohnya kata kunci spesifik itu dari jual bunga papan murah, toko bunga menjadi toko bunga Bintaro, tadi kata kunci lokalnya ya. Kalau kata kunci globalnya kan dari bunga papan ini, bunga papan, jual bunga papan, kira-kira kurang lebih seperti itu. Jasa pembuatan website perusahaan, jasa pembuatan website Bandung, jasa pembuatan website Bintaro, jasa pembuatan website Jakarta, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, tinggal Anda kumpulkan kata-kata kunci spesifik yang relevan dengan produk dan layanan yang Anda ingin promosikan melalui SEO, yang ingin Anda optimalisasikan melalui SEO di website, dan juga kembangkan lagi dia menjadi kata kunci lokal. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan di sini tugas Anda belum melakukan optimalisasi nih, belum melakukan pembuatan metadata, belum melakukan ini dan itu, belum bikin artikel SEO dan sebagainya, tapi tugas Anda sudah dimulai sebagai praktisi SEO, sudah dimulai dari ketika Anda melakukan riset kata kunci, memilih kata kunci, dan kemudian mengumpulkan kata kunci. Oke, sekarang Anda mengumpulkan kata kunci, tentu saja seharusnya sih riset dulu. Saya akan berikan bagaimana cara risetnya sebentar lagi. Dan kita masuk lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu tool riset kata kunci gratis. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda jadi nggak perlu menerka-nerka, tapi Anda sudah tahu gambaran nih kira-kira kata kunci apa yang relevan dengan bisnis Anda. Nah, yang perlu Anda lakukan setelah itu adalah melakukan riset kata kunci tersebut dengan menggunakan tool gratis. Sebenarnya tool-tool berbayar untuk SEO banyak ya yang bisa dipakai, tapi mahal. Kalau untuk kebutuhan pemula, untuk kebutuhan baru merintis ya beli tool-tool itu ya rugi juga karena modalnya besar. Jadi kita pakai aja yang gratisan, yaitu namanya Google Keyword Planner. Ini adalah sebuah tool riset kata kunci yang dipergunakan atau yang dibuat oleh Google untuk para pemasang iklan di Google Ads. Tapi itu bisa kita jadikan sebagai media, sebagai tool, sebagai alat bantu bagi kita untuk menemukan kata kunci tertentu yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk melakukan optimalisasi website untuk kebutuhan SEO. Nah, di mana dengan tool ini nanti Anda bisa mencari kata kunci utama dan kemudian mengembangkan kata kuncinya menjadi kata kunci spesifik, dan kemudian juga mengetahui jumlah kata kunci yang digunakan oleh orang tersebut untuk menemukan sesuatu informasi di Google. Kalau kata kunci kata kunci lokal, kayaknya di Google Ads itu agak sedikit ya pencariannya, tapi nanti dikembangkan aja. Itu kan cuma tinggal narik aja ke area-area tertentu, area-area wilayah di tempat Anda gitu ya. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana kita menggunakan Google Keyword Planner ini untuk melakukan riset kata kunci. Tentu saja karena kita menggunakan aplikasi yang dikembangkan untuk kebutuhan Google Ads, tool yang dikembangkan untuk Google Ads, kita terlebih dahulu harus login ke dalam Google Ads. Silakan Anda login dulu ke dalam Google Ads, bikin akun Google Ads, dan kemudian kita baru bisa menggunakan Keyword Planner untuk kebutuhan riset kata kunci. Nah, untuk kebutuhan tersebut, bagi yang belum tahu bagaimana cara membuat akun Google Ads, saya sudah ada videonya, lihat di dalam playlist Google Ads. Ada di situ videonya lengkap bagaimana membuat akun Google Ads. Di sini Anda tidak perlu melakukan pembayaran, tidak perlu isi deposit, karena kita akan hanya menggunakan toolnya untuk riset kata kunci. Oke. Caranya kita masuk ke bagian alat di sini, dan kemudian kita masuk ke bagian perencanaan, kita buka, klik aja, dan kemudian kita masuk ke fitur sini ya, ke menu Keyword Planner, klik.
Dan Anda akan masuk ke bagian keyword planner seperti ini. Kita mulai masuk ke sini, temukan kata kunci baru, klik aja, dan kemudian selanjutnya mulai dengan kata kunci. Kata kunci yang terkait dengan bisnis Anda. Misalkan bisnis Anda jual bunga, ya udah masukin aja jual bunga. Kemudian dikasih koma, jual bunga segar. Di enter lagi, kasih koma, di enter, sorry, dikasih spasi, dikasih koma, spasi. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Masukin aja beberapa kata kunci, 4 atau 5 kata kunci yang relevan atau terkait dengan bisnis Anda yang kira-kira Anda sudah gambarkan di otak Anda. Dan kemudian klik aja sini, dapatkan hasil. Saya pakai 3 aja. Ini untuk contoh, dapatkan hasil. Dan kemudian di sini ada kata kunci menurut relevansinya, jual bunga segar, jual toko bunga murah, itu kata kunci yang tadi kita gunakan. Dan kemudian kita ide kata kunci, harga karangan bunga, harga buket bunga, buket uang, jual bunga terdekat. Nah, ini kalau jual bunga terdekat nih nanti kita bisa gunakan untuk kata kunci lokal. Jual bunga terdekat di Bintaro, jual bunga terdekat di Kebayoran, jual bunga terdekat di Rempoa, jual bunga terdekat di Ciputat. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Jual buket bunga terdekat di Ciputat. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Itu bisa dikembangkan, dan silakan Anda lihat di sini nih. Ini kata kuncinya banyak ya. Beli bunga terdekat, jual harga bunga anggrek, jual bunga anggrek, toko karangan bunga. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan tinggal Anda pilih-pilih aja mana yang sesuai dengan target bisnis Anda. Dan kemudian selanjutnya penelusuran bulanan rata-rata ini ada kalau jual bunga ada 1.000 sampai 10.000 ya. Persaingannya lumayan rendah, persaingannya sedang, persaingan sedang. Anda bisa lihat di sini jual bunga segar 100 sampai 1.000, tapi persaingannya sedang. Kalau yang harga sih nggak usah dipikirin karena kita nggak mau pasang iklan, kita butuh acuan-acuan seperti ini aja. Dan kemudian harga karangan bunga, harga buket bunga, harga beli bunga terdekat, harga bunga papan. Misalkan kita cari di Google di sini harga bunga papan. Di sini ada pasang iklan tuh, bunga papan gratis, bunga papan Floris Jakarta. Nah, Anda bisa nanti bisa Anda lihat apa namanya, persaingannya. Dia masuk ke ada Tokopedia, ada jual karangan bunga. Nah, Anda bisa lihat di sini permainan-permainan kata kunci, meta title dan meta deskripsi yang mereka gunakan. Ya kan, jual bunga papan online harga murah, jual karangan bunga papan di Jakarta Selatan, ini kata kunci kata kunci lokal yang sudah kita bahas tadi, orang pakai, dan harga bunga papan dia masuk ke sini ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Itu adalah contoh yang bisa Anda gunakan. Misalkan Anda mau jual bunga mawar, harga bunga mawar ya, bunga mawarnya berapa, di situ ada jual buket bunga mawar, macam-macam di sini ada ya. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga nanti Anda bisa cari kata kunci terkait nih. Harga bunga mawar putih ya, harga bunga mawar tabur, harga bunga mawar plastik, harga bunga mawar per kilo. Kira-kira kurang lebih seperti itu tuh nanti bisa dijadikan ide untuk mengembangkan di artikel SEO. Atau bisa juga Anda buat produk bunga mawar per kilo. Oke. Misalkan Anda buat aja nanti produk bunga mawar per kilo, nanti dikasih deskripsi, kasih penjelasan macam-macam, kira-kira apa yang Anda jual itu, nanti dibikin halaman produknya atau dibikin halaman formalnya, dipakai kata kunci bunga mawar per kilo, kemudian nanti dibuat artikel SEO-nya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nanti langkah demi langkahnya saya akan jelaskan di dalam video-video berikutnya. Sekarang silakan Anda lakukan riset kata kunci seperti ini. Anda bisa lihat di sini ada bunga segar, ada bunga murah, rangkaian bunga. Di situ Anda bisa, di sini bisa ditambahkan rangkaian bunga, kemudian kita dapatkan hasil. Nah, di sini ada rangkaian bunga 1.000 sampai 10.000 pencarian per bulan. Persaingannya sedang. Kita bisa gunakan rangkaian bunga
jasa rangkaian bunga di Jakarta Selatan. Rangkaian bunga mawar, rangkaian bunga anggrek, rangkaian bunga macam-macam ya. Kalau kita lihat di Google untuk cari inspirasi rangkaian bunga, ide rangkaian bunga terbaik dari Pinterest, jual rangkaian bunga meja online. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu. Rangkaian bunga ucapan selamat, rangkaian bunga hidup, rangkaian bunga altar, rangkaian bunga meja, rangkaian bunga cantik, rangkaian bunga dekorasi. Anda lihat lagi persaingannya macam-macam, dan kemudian di sini Anda bisa nanti baca rangkaian bunga dekorasi pernikahan ya. Rangkaian bunga dekorasi pelaminan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, itu bisa Anda kembangkan nanti kata kuncinya, dan yang terpenting Anda masukkan seperti yang sudah saya berikan contohnya tadi. Anda masukkan seperti ini, Anda buat table seperti ini, dikumpulkan aja sebanyak mungkin, nanti itu akan kepake kok, akan kepake untuk kebutuhan artikel SEO-nya. Karena artikel SEO itu harus sebanyak mungkin Anda buat, dan sevariasi mungkin yang harus Anda buat, dan bisa relevan dengan produk atau jasa layanan yang sedang Anda tawarkan. Kira-kira kurang lebih seperti itu perihal bagaimana cara untuk membuat artikel SEO dan lain sebagainya, saya akan berikan di dalam video-video berikutnya. Nah, seperti itu. Jangan lupa ya buat daftar kata kunci ya, buat daftar kata kunci terlebih dahulu sebelum melakukan optimalisasi atau optimasi SEO ke dalam website. Ini tugas Anda sebagai praktisi SEO. Anda harus mencari kata kunci dengan melakukan riset seperti yang sudah tadi saya berikan. Silakan dikembangkan lagi untuk kebutuhan Anda. Oke, jadi SEO itu nggak cuman bikin konten, nggak cuman ini, nggak cuman itu, tapi dimulai dari riset kata kunci, mengumpulkan kata kunci, mengelompokkan kata kunci, dan kemudian menentukan kata kunci. Terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat. Bagi Anda yang lagi-lagi membutuhkan buku SEO, silakan Anda beli buku SEO Domination, di mana ini adalah buku yang saya buat dengan teknik SEO modern yang bisa Anda terapkan untuk kebutuhan sehari-hari memanfaatkan AI. Bukunya sudah bisa dibeli di toko buku Gramedia atau Marketplace.